Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami hormati para Dewan Guru, Pembina Pesantren Ramadan di Madrasah Sanawiyah An-Nur Karanti, adik-adik sekalian, siswa kelas 7 dan kelas 8 MTS An-Nur Karanti yang mudah-mudahan senantiasa diberikan bimbingan, taufik dan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan, melaksanakan sholat duha, yang mudah-mudahan ini akan menjadi perilaku kehidupan kita sehari-hari walaupun Ramadan nanti telah selesai. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan ke Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul utusan Allah yang mengajarkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, jamaah, kok jamaah jamaahnya hui ya? Ada satu pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Kira-kira pada saat ini, nih Bapak mau tanya, kira-kira pada saat ini tujuan hidup kita tuh apa? Ayo, nah, kalian capek-capek sekolah, harapannya apa kira-kira? Aldi, kira-kira apa ya? Rata-rata orang sekarang kalau ditanya tujuan hidupnya itu cenderung menjawab kepada materi. Pak, saya pengen kaya. Orang sekolah nanti setelah lulus ngapain? Kerja, Pak, pengen kaya. Betul apa betul? Betul dalam arti jawaban orang-orang sekarang seperti itu. Nah, oke lah, itu dianggap betul. Tapi kira-kira kalau diberi sebuah pilihan, kalian pengen kaya apa pengen cukup? Pengen kaya apa pengen cukup? Cukup. Mau beli motor? Cukup. Mau beli mobil? Cukup. Mau beli rumah? Cukup. Alhamdulillah, jawaban kalian tepat. Padahal di luar sana banyak orang yang menjawabnya pilih kaya. Kalau kaya itu nggak pernah cukup, sebab nominal harta, nominal uang tidak ada batasannya. Orang yang punya harta 1 triliun belum tentu cukup dia. Orang yang sudah punya harta 2 triliun belum cukup dia. Terus berjuang untuk mendapatkan harta. Maka di dalam surat Al-Duha dikatakan al-aghna al-ghani, di mana cukup bukan kaya. Ini maaf panitia, saya tidak menyampaikannya materi puasa karena dari kemarin sudah banyak dibahas tentang puasa. Ngerti? Tuh. Berkali-kali dikasih materi belum ngerti juga karena audiennya banyak ngobrol. Tadi orang yang diberikan keberuntungan, kata Allah apa yang ketiga? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga dalam sebuah forum seperti ini, 'anil
diketahui umur itu orang yang diberi keberuntungan adalah salah satunya orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ingat surat apa tadi? Al-Mu'minun. Ayat yang pertama, orang yang beruntung, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah sekarang, yang berguna untuk kita apa? Saya di depan berbicara, kalian yang mendengarkan. Nah ini di awal Bapak sudah kasih 3 poin. Kalau kalian pengen senantiasa diberikan keberuntungan oleh Allah, tanamkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, kalau sholat khusyuk. Yang ketiga, jangan banyak bicara yang tidak berguna. Ingat tuh, kalau perlu dicatat itu barangkali lupa. Atau kalau tidak punya catatan, ingat Surah Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ingat. Kalau dulu Bapak waktu sekolah, kalau ada ceramah kayak begini, siswanya disuruh mencatat, kemudian dikumpulkan catatannya sebagai bukti bahwa mendengarkan. Didengarkan, dicatat, kemudian dilaksanakan. Pengen nggak Allah kasih keberuntungan kepada kalian? Pengen Allah berikan kebaikan kepada kalian? Jangan cuma pengennya doang, tapi satu, iman dan takwa senantiasa kita tingkatkan. Yang kedua, sholatnya khusyuk. Dan yang ketiga, jangan banyak bicara yang tidak berguna. Ingat tuh, insya Allah kalian ingat, dan itu coba ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mendapatkan kecukupan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah ini yang harus diketahui. Jangan sampai kita punya cita-cita tapi tidak tahu cara mendapatkannya, tidak tahu cara mewujudkannya. Nih Bapak tanya lagi yang suka ngobrol nih, mau nggak dikasih cara untuk mewujudkan harapan-harapan itu? Kalau mau dengarkan, kalau tidak mau jangan salahkan. Pada suatu saat di antara kita semua ini, di antara kalian akan mendapatkan rezeki yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang hari ini serius mendengarkan bagaimana caranya saya mendapatkan kecukupan dari Allah, dia akan catat itu. Kemudian besok akan dilaksanakan dan Allah akan mewujudkan harapan kita semua. Tapi bagi mereka yang tidak mau mendengarkan, bagi mereka yang menyepelekan ilmu yang diberikan, jangan salahkan Allah, jangan salahkan guru, jangan salahkan orang tua kalau Allah tidak memberikan kecukupan kepada kalian. Na'udzubillah min. Mau Allah memberikan kecukupan? Dengarkan prosedurnya. 3 prosedur di awal sudah Bapak sampaikan. Sekarang ada prosedur teknis yang harus dilakukan.
Ian Muhammad Ian Ardianto, nama kok pendek amat, IAN. Maka bapak tambahkan tuh kalau di kelas Muhammad Ian Ardianto. Keren nggak? Keren. Mudah-mudahan rezekinya juga ditambahkan oleh Allah. Amin. Amin. Iannya nggak amin amin. Jangan salahkan bapak nanti. Ya. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa Pak yang pertama yang harus Anda lakukan? Ada 3 hal ini supaya gampang ingatnya. 1, ilmu pengetahuan. Yang kedua, amaliyah dan ikhtiar. Yang ketiga, doa dan tawakal. Ayo. 1, prosedur untuk mendapatkan kecukupan dari Allah. 1, ilmu pengetahuan. Yang kedua, amalan dan ikhtiar. Yang ketiga, doa dan tawakal. Kira-kira ingat nggak? Ingat nggak? Tadi yang awal ada 3, sekarang prosedur teknisnya ada 3 juga. Ilmu pengetahuan bagi kita umat manusia adalah sebuah alat yang Allah berikan untuk mengarungi kehidupan kita yang mungkin sulit. Kenapa kalian harus sekolah dari TK, dari MI, SD, kemudian sekarang di madrasah sanawiyah, mungkin besok akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, SMK, MA ataupun SMA. Ini semua dalam rangka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena kita sadar betul, karena kita sadar betul, dengan ilmu pengetahuan itulah kita bisa mendapatkan harapan-harapan yang kita inginkan. Bisa dipahami? 1, ilmu pengetahuan. Pak, capek sekolah baik. Pak, susah mikirin pelajaran. Pak, menit ujian. Betul? Betul? Tidak. Ujian musik mudah. Kalian harus berpandangan kalau ada ujian berarti di situ ada harapan. Kenapa? Setiap ujian yang Allah berikan akan ada balasannya, kenaikan pangkat dan derajat dalam kehidupan. Termasuk kita ujian tengah semester, ujian semester. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita masing-masing. Siapa yang lulus ujiannya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang. Kalau ada kalian mengatakan Pak, sulit belajar, harus susah nggak belajar ilmu pengetahuan? Tidak berdoa kepada Allah. Hadis Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dikatakan begitu. Ada yang tahu artinya nggak? Ada yang tahu artinya? Yang tahu Bapak kasih 20.000. Ayo siapa yang mau coba? Ya. Ada yang tahu artinya? Coba. Bapak kasih tuh Arabnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yuk, siapa yang tahu artinya? Ayo, 20.000. Ayo, Bapak tambah 30.000. Ayo, ajungkan tangan. Deal? Deal? 40.000. Ayo, lumayan buat kolom nanti sore. Ayo, 40.000, 50.000. Ayo, 50.000. Ini yang terakhir, 50.000. Ayo, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang maju? Ayo. 50.000. Ayo. Siapa yang berani? Ayo. Loh. Kok nggak ada yang berani? 50.000. Wah, itu
Ayo, serius Bapak nggak bohong. Ayo. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Saya ketemu. Aduh. Kenapa Bapak berani menantang kalian? Karena kemarin di kelas 9 lagi ujian, hafalin itu. Cuma kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Aduh, sama penikmat hafal-hafal. Subhanallah. Segitu gak hafal-hafal. Masya Allah. Bapak lihat, masih ada paling waktu itu masih ada itu habis. Ya Allah, ini makan ini udah hampir habis nih. Ayo, ada yang berani? Ada yang tahu? Oke, sebelum Bapak sampaikan, ada yang berani? 50.000. Kamu mau nambah berapa, Pak? Mau nambah berapa? 50 aja, gak ada yang jawab kan? Oh, belum ada yang jawab. Kalau ada yang jawab, dia akan nambah 1 juta. Allah, subhanallah. Tidak. Barang siapa? Nih, dengarkan. Barang siapa yang berkehendak atau ingin menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan kalian semua menuju kepada surganya Allah Subhanahu. Artinya apa? Bukan surga nanti di sana. Allah akan mudahkan kalian semua menuju kesuksesan yang kalian harapkan. Insya Allah. Ada yang mau? Ayo semangat. Itu sudah dijanjikan. Allah akan mudahkan kalian semua untuk mendapatkan harapan-harapan kalian semua. Jadi ilmu pengetahuan menjadi dasar, menjadi alat bagi kita semua mendapatkan harapan-harapan, mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak, insya Allah. Itu yang pertama, ilmu pengetahuan. Yang kedua apa tadi? Amalan dan ikhtiar. Ilmu kita sudah punya, tapi kalau ilmu yang kita miliki tidak kita amalkan, mubazir, tidak ada manfaatnya. Kalau dalam sebuah syair dikatakan, al-ilmu bila amali kal-laili bila nujumi. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kita manfaatkan, bagaikan kita menemukan sebuah malam yang tidak berbintang dan gelap. Ya. Malam itu indah kalau ada bintang-bintang yang bergelantungan di atas langit sana. Hidup kita akan indah kalau kita mendapatkan cahaya-cahaya kehidupan. Hidup kita akan gelap kalau kita tidak mendapatkan pencerahan. Na'udzubillah min. Lalu hidup manusia yang akan mendapatkan pencerahan, hidup manusia yang seperti apa? Ayo. Mustafa, hidup manusia yang akan mendapatkan kebaikan di dunia, hidup manusia yang memiliki apa? Ilmu pengetahuan. Manusia yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, dia tidak akan pernah mendapatkan pencerahan. Gelap hidupnya. Senang hidup di dalam kegelapan. Senang hidup di dalam kegelapan. Senang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jawaban itu hanya sekedar guyonan saja. Karena apa? Jangan sampai guyonan kita ini didengar oleh malaikat, kemudian diaminkan oleh malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, jangan berkata yang tidak berguna. Barangkali para jin di sana, para malaikat di sana mengaminkan apa yang kita katakan. Na'udzubillah. Berkatalah yang baik agar Allah, Rasul-Rasul Allah, para malaikat, para jin juga mengaminkan doa-doa yang baik yang kita katakan hari ini di
besok maupun kapanpun dan dimanapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashili zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala sallu ala Nabi Muhammad. Senangnya sholawatan ya. Kalau sholawatan kompak, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita warga Nahdlatul Ulama suka sholawatan dengan harapan besok kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Diamalkan ilmu yang sudah kita miliki, jangan sampai tidak. Dengarkan, setiap satu ilmu yang kita miliki, dengarkan, ini teorinya. Dengarkan, perhatikan. Tolong jangan bercanda. Dika, Wi. Setiap satu ilmu yang kita miliki, Allah akan ujikan ilmu itu dalam kenyataan sehari-hari. Bapak, setiap satu ilmu yang kita miliki, yang pernah kita pelajari, Allah akan ujikan di waktu yang lain untuk mengangkat derajat kita. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kalian sekarang belajar matematika, 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 2 4, 4 ditambah 4 8, kalian merasa teori. Kemudian kalian hilangkan pengetahuan itu dari pikiran kalian. Besok Allah akan ujikan dalam kenyataan sehari-hari yang membutuhkan teori matematika tersebut. Bagaimana nanti keadaannya kalau satu ilmu yang pernah kita pelajari kita lupakan? Kegagalan demi kegagalan akan kita dapatkan. Harapan demi harapan tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Tapi kalau kalian setiap mata pelajaran yang dipelajari, apapun pelajarannya, apapun materinya, kalian ingat terus, itulah yang akan menghantarkan kalian pada satu harapan yang telah kalian cita-citakan. Insya Allah. Sekarang banyak ilmu, besok kalian harus banyak beramal. Tahu kalau sholat itu wajib, laksanakan sholat. Tahu kalau, maaf, Bapak mau tanya juga nih, kan sudah 5 kali kita sholat duha di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak manfaat sholat duha? Cuma 10.000. Hah? 20.000 nih ditambah. Siapa yang tahu manfaat sholat duha? Kan 5 kali. Pasti itu pertama Pak Haji Rosi mengatakan manfaat sholat duha salah satunya adalah satu aja deh. Bapak tanya, Pak Haji bener nggak Pak? Bener. Wah bener. 20.000 nanti minta ke Bapak ya. Pak menit mau nambahin nggak? Cukup. Oh cukup. Aduh. Ada yang mau nambah 20.000 lagi? Selain jawaban itu, ayo. Ayo, mumpung puasa nih Bapak mau beramal. Mudahkan rezeki. Betul. 20.000 lagi. Alhamdulillah. Dicatat. Siapa namanya lupa? Oh, 7 aja ya? Oh, 7 persen. Ini Abdurrahman. Oh, oke, 20. Ada yang pengen nambah 20.000 lagi? Ayo, baru 2. Kayaknya banyak ya? Banyak ya? Mau jawab? Hah? Mendapatkan dari Allah. Betul. Subhanallah, alhamdulillah, jawaban-jawaban tepat semua. Ada yang mau lagi? 1 akan dibangunkan istana oleh Allah nanti di surganya Allah.
Subhanallah, betapa hebatnya sholat duha, tapi jarang sing lakon. Di dunia kita tidak mendapatkan istana, kalau mau ke istana ke rumah pada muncul. Tapi dengan sholat Allah bangunkan istananya di surga Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Diberikan kemudahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah lebih hebat ketimbang manfaat-manfaat yang lainnya. Subhanallah. Ada nggak masing-masing aja? Yang sampaikan masih banyak atau cuma 3? Lah itu minimal 3 itu kita sekarang melaksanakan sholat duha supaya apa? Dibangunkan istana oleh Allah di surganya Allah, kemudian dimudahkan rezekinya oleh Allah, kemudian diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Dilanjutkan Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu ya Allah, wa in kana fil ardi fa akhrijhu ya Allah, wa in kana qalilan fa kasirhu ya Allah, wa in kana musiran fa yassirhu ya Allah, wa in kana haraman fa tahhirhu ya Allah, bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika wa jamalika wa qudratika wa ismatuka ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma atini ma ataita ibadaka sholihin, amin ya rabbal. Yang kedua, amalkan itu apa yang kalian tahu. Yang ketiga, doa dan ikhtiar. Ini untuk bapak-bapak juga barangkali mau memakainya, mangga. Bapak sewaktu di pondok pesantren mendapatkan ijazah dari kiai. Anak-anakku, kata Pak Kiai, dengarkan nih. Anak-anakku, apakah kalian ingin menjadi orang yang berkecukupan? Tentu jawabannya betul, Pak Kiai. Benar, kami kepengen jadi orang yang berkecukupan supaya kami tidak banyak merepotkan orang. Saya seorang anak yang pengen berkecukupan supaya tidak merepotkan kedua orang tua kami, Pak Kiai. Baik, kalau begitu banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen tahu nasihat Pak Kiai? Pengen tahu nggak? Dan ini yang sudah Bapak laksanakan. Alhamdulillah sampai hari ini Bapak tidak merasa kekurangan apapun, apalagi yang berbentuk materi. Bukan sombong, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu yang pertama yang diijazahkan, pertama adalah jangan pernah meninggalkan sholat 5. Ini yang pertama. Pesan Pak Kiai kepada santri-santrinya, yang pertama jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Pernahkah kalian meninggalkan sholat 5 waktu? Na'udzubillahin. Kalau kalian pengen berkecukupan, pengen diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Sholat malam dirikanlah. Kemudian setelah sholat tahajud atau sholat hajat, baca asmaul husna. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminun, dan seterusnya sampai dzul jalali wal ikram. Kemudian baca zikir salah satu asma Allah, Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq 3333 kali, atau kalau sanggup 6666 kali sampai subuh. Jam 1 bangun, sholat tahajud atau sholat hajat, kemudian baca Asmaul Husna 1 kali, kemudian baca Ar-Razzaq 3333 kali, atau 6666 kali. Kemudian setelah sholat subuh, kemudian paginya sholat duha 2 rakaat minimal. Itulah doa dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian adik-adik sekalian, kuliah duha pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi yang sudah dapat 20.000 silahkan nanti menghubungi Pak Basim.
Ya, karena Bapak nggak mau uangnya, nanti pinjam Bapak situ. Pak, tadi Pak Abu janjiin saya 20.000 Pak. 1 Rizna, 2 Abdurrahman ya, Abdurrahman janjikan. Sama Setiawan. Ya 3 pemilik. Betul, saya nggak bohong ya. Ini. Oke, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.